Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian para hebat di PJOK Bubble 2024 Diseminasi kelas 005 Kabupaten Bangka tahun 2024. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul kembali di pertemuan kita di tatap maya atau di daring, di mana dua GP kita akan bertemu pada hari ini. Dan alhamdulillah kurang lebih 11 peserta saya, di sini ada 12 musuh saya sudah masuk, jadi mudah-mudahan yang lain bisa menyusul. Ya, izin cek suara aman, suara saya kedengaran? Agak kecil kayaknya, Kak. Agak kecil lagi ya. Iya. Ternyata memang harus beli laptop baru Kak Yuli ya, saya nih. Nggak apa-apa, sambil ini. Oke, saya lebih dekat lagi. Nanti izin untuk kegiatan hari ini seperti biasa. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kalau absen saya udah bisa lihat dari sini. Nanti mohon izin Kakak Abu pimpin doa lagi untuk hari ini. Nanti selanjutnya kita bergiliran. Kak Abu yang boleh nunjuk siapa teman-teman yang untuk berdoa. Kalau memang hari ini mau ditunjuk langsung, saya serahkan ke Kak Abu selaku ketua. Oke, saya tunjuk langsung aja Kak. Saya minta sama Kak Agung untuk memimpin doa kita pada kali ini. Kepada Kak Agung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada kala baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga lancar kegiatan kita hari ini. Amin. Oke, kakak-kakak hebat. Izin. Terima kasih Kak Abu selaku ketua kelas yang sudah memberikan kesempatan kepada Kak Agung untuk memimpin doa pada hari ini. Semoga apa yang kita doakan dapat dijabah Allah SWT. Amin. Selanjutnya ada bagi screen seperti biasa. Kelihatan Belum Kak. Because a lot of people are on this call. Tuh, dek baca aku. Dari keluar di kamera sama Kak Rendra. Layar berbagi saya muncul nggak kakak-kakak di sini? Belum Kak. Belum Kak. Belum muncul. Belum Kak. Muncul. Saya cari lagi. Apanya kan? Oh, saya takutnya kalau saya keluar semua.
izin. Udah muncul kakak-kakak? Belum juga ya? Udah muncul belum? Belum, Kak. Belum juga. Nah, ada. Udah, Kak. Sudah. Udah ya? Udah, Iya. izin. Karena mungkin jaringan saya pakai wifi sekolah, tapi memang jaringannya agak led. Oke, kita hari ini akan membahas modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pelajaran PJOK. PKG PJOK, program pengembangan kompetensi guru PJOK, BGP, Babel 2024. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang hebat, kita lewatkan aja ini, kita sudah di virtual. Kesepakatan bersama seperti biasa, ini yang kita selalu sepakati, menyalakan kamera, walaupun mau off cam, sekali-sekali diperbolehkan, diizinkan. Selanjutnya, mematikan mikrofon, cukup satu sumber suara, saat diskusi, saling berbagi. Hadir seutuhnya sangat penting bagi kakak untuk nanti kelulusan dan penilaian. Selanjutnya, menghargai waktu. Menghargai waktu sangat penting. Kalau memang sudah jadwalnya kita masuk. Dan kalaupun sudah menjelang akhir, tolong diingatkan kepada fasil ataupun kepada peserta. Kadang-kadang kita kalau diskusi sudah saling asik bicara, nyambung, akan lupa. Yang selanjutnya, memaksimalkan fitur chat atau komen yang ada di Zoom Meet ini. Selanjutnya, klik raise hand sebelum bertanya. Artinya itu untuk tanda saya melihat teman atau kakak-kakak yang mau mengajukan pertanyaan ataupun izin ataupun ada sesuatu yang ingin kita diskusikan. Selanjutnya, gangguan teknis adalah hal wajar, di mana jaringan dan sebagainya itu memang lumrah. Mudah-mudahan sampai di poin ini kita sama-sama mengerti. Kemana? Nah, kemana ini maksudnya kakak-kakak? Mau kemana sih kita? Pembelajaran kita ini? Yang kakak buka di LMS itu, mau kemana nanti? Dibaca nggak LMS-nya? Apakah sekedar cuma diklik, klik lewat, kumpulkan tugas? Tidak kita dapat apa poin pentingnya, apa materi hari ini yang mau kita bahas. Seperti itu kakak-kakak ya. Lanjut ya. Nah, tujuan luasnya tetap memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, efisien, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Yang selanjutnya, capaian akhir dari pelatihan ini, kita, guru PJOK, diharapkan memiliki perspektif pendekatan yang berbasis aset kekuatan atau aset based thinking guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nanti apa itu basic thinking akan kita bahas bersama-sama. Apa itu yang menjadi kekuatan kita sebagai guru PJOK? Apa itu kekuatan dari peserta didik? Apa itu kekuatan dari lingkungan sekolah? Apa kelemahannya? Nanti kita akan bahas bersama. Nah, tujuan secara umumnya dari modul-modul yang kakak baca, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, dimaksudnya di sini adalah kita harus bisa dapat
memfasilitasi seluruh peserta didik dari yang tidak bisa, yang sedang, yang mahir. Semua diberikan kesempatan, diberikan ruang yang sama untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, proses belajar yang bermakna bagi mereka, seperti itu. Nah, capaian pembelajaran secara khususnya modul yang diharapkan nanti dari LMS itu, dari kita, guru PJOK dapat mengidentifikasi dan dapat mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Maksudnya di sini kita mencari referensi dari bukan satu sumber aja dari buku PJOK. Bisa kita pakai referensi dari Google, dari YouTube, dari PMM untuk mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sekolah kita berdasarkan asset based thinking yang kakak-kakak amati ya kakak, evaluasi di lingkungan sekolah masing-masing. Selanjutnya, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Sudah pasti dengan kita membaca modul yang kita pelajari secara mandiri, insya Allah kakak-kakak hebat, teristimewa, dapat mampu melakukan refleksi. Apa yang menjadi kekuatan saya? Apa yang menjadi kekuatan peserta didik saya? Apa yang menjadi kekuatan lingkungan sekolah saya? Ya. Oke. Ya, sorry ada ini ya. Nah, seperti itu ya kakak-kakak ya. Izin, masih aman ya suara saya? Boleh jempol. Oke, mantap. Kalau ada jempol itu Kak, terekamnya juga enak. Oke, lanjut kita. Nah, kalau ini kita lewat aja ya. Nah, tujuan dari sisa kali ini ya, jelas seperti saya awal katakan tadi, peserta diseminasi PKG PJOK diharapkan memiliki perspektif pandangan, artinya perspektif ini pandangan kita, pendekatan secara aset kekuatan yang kakak-kakak miliki di sekolah. Kakak yang tahu lingkungan sekolah kakak. Ya, melalui itu kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang akan berpihak kepada peserta didik. Saya yakin kakak-kakak di sini paham akan kekuatan dan kelemahan masing-masing sekolah. Ya. Lanjut. Ya, kita lewatkan aja ini. Nah, ini saya berharap kakak-kakak dapat apa 10 menit ini, dalam 10 menit ini kita berpikir nanti ya, apa yang kita dapatkan dari ABT itu yang kakak pelajari ya. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat ya, di kolom chat apa ABT itu sih yang kakak pahami. Silakan ditulis 10 menit dari sekarang, berpikirlah sebelum ditulis apa sih ABT itu, Asset Basic Thinking yang kakak pelajari di LMS. Boleh ditulis di chat, di kolom chat ya. Silakan kakak-kakak.
Silakan sambil menulis tadi kakak apa itu kan maksudnya bagaimana sih ABT itu pandangan kakak. Nah, kalau sambil kita ngechat di situ, dari Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Artinya, kita manusia diberikan kekuatan, diberikan kecerdasan emosional maupun kecerdasan secara rohani. Jadi kita bisa menempatkan itu. Saya sambil lihat kolom kakak-kakak ya. Nah ini kak maksudnya tadi ya. Yang saya minta kalian menuliskan itu apa? Aset basing thinking itu adalah apa? Terus keistimewanya apa? Silakan kak dituliskan di chat ya. 10 menit dari sekarang nggak apa-apa, berpikir aja. Yang kakak miliki pengertiannya itu seperti apa? Terus keistimewanya seperti apa? Yang selama ini kakak ketahui. Ya, Ibu Eti, izin. Kak Tony, kameraku nggak bisa keluar di laptop, terkunci, tanda seru, mikrofon sama kameranya tanda seru. Jadi pakai HP nih. Boleh. Ini saya baca di chat aja nggak apa-apa ya. Di chat kita boleh, tapi bagusnya juga di kolom di Meet ini dituliskan kalau yang bisa, bagi yang bisa ya. Jadi diharapkan kakak-kakak di situ menuliskan pandangan kakak-kakak ya. Apa sih pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking itu? Itu aja. Silakan. Boleh di kolom chat ini, boleh di WA yang ini aja, non resmi aja kita ya. Kak Abu Hasan, menurut saya ABT itu adalah suatu metode atau pemahaman tentang kemampuan peserta yang dibesarkan untuk kita manfaatkan atau kita kembangkan secara maksimal. Karena setiap peserta didik mempunyai kelebihannya masing-masing. Dan menurut saya, metode ini bagus untuk kita. Mantap, keren Kak Abu. Lanjut yang lain. Masih ada waktu 5 menit lagi.
Yang lain silakan menulis, nggak boleh, nggak, jangan copy paste. Apa yang ada di pikiran kita tuangkan aja. Di sini nggak ada yang salah. Semuanya benar bagi saya. Jujur aja. Apa tulisan kakak itu adalah suatu feel, perasaan kita yang kita tuang selama ini kan kita mungkin terkengkang dengan perasaan-perasaan kita ya, sambil oke kakak-kakak sambil jalan ya, main sambil nulis nggak apa-apa. Jadi asset based thinking itu sebenarnya adalah suatu dari kita, berpikir dari kita ya, berbasis aset. Nah, di mana ada sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Campbell, seorang ahli psikologis ya yang menekuni kekuatan berpikir positif. Jadi kita harus berpikir positif untuk kita, untuk guru, untuk siswa kita, untuk saudara kita, bahwa kita memiliki kekuatan di setiap lini sekolah, lini diri kita, ya, yang dimana tujuannya adalah untuk pengembangan diri kita, gitu. Dan pendekatan ini sangat praktis untuk kita lakukan, karena kita akan mengetahui di mana titik lemah, ya, di situ yang akan kita berikan kekuatan-kekuatan dalam proses kita mengajar, memberikan pembelajaran kepada anak didik. Dan kita diberikan berpikir untuk memusatkan perhatian kepada apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi inspirasi kita untuk anak didik. Istimewanya itu tadi, ya, kita mengetahui kelemahan-kelemahan dari anak didik kita. Bisa kita kelompokkan mereka di kelas yang rendah tadi, kelas menengah, dan kelas tinggi. Yang tidak bisa, yang setengah bisa, yang mahir. Ini ada Kak Hoiri juga bagus, fasilitas atau kekuatan yang ada di sekitar kita yang bisa kita kembangkan atau kita manfaatkan untuk mengetahui kemampuan anak didik. Good, bagus, mantap Kak. Ya, seperti itulah yang saya sampaikan tadi ya. Kita lanjut. Nah, mengapa? Nah, mengapanya? Kenapa kita atau mengapa kita harus menggunakan aset ABT? Nah, ini nanti saya kasih kakak-kakak kesempatan untuk berdiskusi secara kelompok melalui break room. Nanti yang saya akan buatkan sesaat lagi, di mana kita ini ada 15 orang peserta. Jadi akan saya bagi 3 aja, 3 kelompok per 5 orang. Ya, kakak-kakak ya. Sambil nggak apa-apa buka-buka modul sambil saya bagi ininya. Suara saya masih aman ya? Oke, nggak apa-apa sambil berjalan.
Sambil jalan-jalan kakak ya, nggak apa-apa. Nah, ini nanti sebagai untuk tugas-tugas kakak, nanti kelompoknya saya bagikan ya. Ada studi kasus 3, studi kasus 4 atau 5, 1 nanti berdasarkan yang saya pilih. Nggak apa-apa sambil diskusi aja. Lanjut break. Oh. Kakak, sudah saya bagi kelompoknya. Ya, kelompok 1 ada Kak Abdul Somad, Kakak Rangga, Wahyu, dan Hoiri. Yang kedua ada Dwi itu. Ya, sudah ada masing-masing ya. Nanti silakan untuk kelompok 1 diskusi tentang studi kasus 3. Izin suaranya masuk nggak? Boleh di screenshot dulu ini. Yang bisa screenshot boleh, Kak Abu. Yang screen saya bagi ini bisa nggak screenshot? Izin, Kak Abu. Boleh bersuara, Kak Abu? Ini untuk breakthrough 1 ya. Atau kelas 1, yang kasus 1-nya. Sudah difotokan, Kak. Sudah ya? Oke. Boleh saya lanjut lagi ya. Untuk yang break 2-nya atau kelas 2-nya yang siapa tadi Pak Somad? Kasusnya yang nanti saya cari ada. Saya loncatin dulu ya. Nanti kita diskusi. Waktunya 20 menit. Kak, izin Kak, Ya, boleh diundang kembali nggak yang masuk ke
grup tadi, yang 3 orang tadi. Soalnya tadi kepencet keluar, Kak. Oke, nanti saya setel ulang ya. Ya. Pokoknya berubah lagi nanti kelab. Nah, ini studi kasus 5 untuk kelompok yang kedua ya. Sudah difoto? Ya. Kita sambil berproses, nggak apa-apa ya kakak ya. Kelemahan kita menjadi suatu aset kekuatan nanti. Yang untuk yang ketiganya, karena slide-nya memang kemarin nggak boleh di copy paste. Nah, ini studi kasus ke-3 atau keempatnya untuk kelompok 3. Izin. Sudah difoto semua ya? Aman? Yang tadi terkeluar siapa? Izin saya, Kak. Selendra. Selendra. Kelompoknya Kak Ruslan sama Kak Dwi. Ya, saya. Tapi takutnya berubah juga ini nanti. Nggak apa-apa Kak Selendra bisa terkeluar, sambil lewat kontak, lewat HP aja bisa. Tadi siapa kelompoknya? Oke, Ya. siap, Kak. Oke, takutnya saya berubah semua lagi. Oke. Ya. Kita 20 menit diskusi. Silakan, boleh off-cam, boleh saya nggak akan masuk ke ruang kalian. Yang penting apa tugasnya tadi sesuai dengan yang difoto ya. Saya berjalan. Terima kasih kakak-kakak. Lanjut. Kak, saya tadi masuk ke kelompok berapa, Kak? Keluar tadi. Kak Aris ya? Ya, Pak. Aris panggilan tolong lagi aku cek ya. Kak Aris. Kalau kelompok 1, Pak Abu Somad, Pak Abu Hasan, Kakak Abu Absan, Kakak Hoiri, Kakak Wahyu. Itu kelompok 1 ya. Studi kasus 3 berarti tadi ya. Yang grup keduanya Kakak Dewi, Kakak Ria, Kakak Ruslan kalau nggak salah. Benar ya. Terus yang ketiganya Kakak Agung, Kakak Eti, Kakak Randi, Kakak Yakin, Kakak Yulis. Berarti yang keluar ini Kak Aris. Kak Aris masuk kelompok 2 aja Kak Aris. Nggak apa-apa. Bisa lewat kontak. Boleh ya. Join ya. Join sama Kak Salendra ya. Di kelompok 2 ya. Oke, jadi pas 55 tandemnya. Sip. Oh, pencet join ini, Pak ya. Ya, join itu ya. Masuk Kak Aris.
Jangan lupa kakak-kakak yang dibahas tadi dituliskan di Word boleh atau di tabel apa yang menurut kakak paling mudah. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya.
sekolah itu, oh kita kan ada atasan sekolah kan ada dinas maksudku ya kan. Tapi cuma ada sih kakak. Nah, kita ini kalau bisa kan agak
Kakak-kakak, izin, sudah habis waktunya ya. Berarti otomatis akan keluar dari grupnya. Ya, coba kelompoknya yang pertama tadi. Kelompok studi kasus ketiga ya kalau nggak salah. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan? Boleh. Kak Abu dibantu Kak, temannya untuk bagi screen-nya. ya. Saya keluar dulu dari screen-nya, boleh ya? Jadi Kak Abu bisa berbagi screen yang kalian mau tampilkan. Kita diskusi sini 20 menit lagi. 20 menit yang kita bahas tadi, ini 20 menit untuk kita bersama-sama. Oke? Saya stop dulu ya screen-nya. Jadi nanti bisa kelompok 1 tampil dulu. Silakan. Kak Abu, kenapa Kak Abu? Ada sesuatu Bukan, yang perlu? tidak Kak. Jadi kami tadi sudah berdiskusi secara mendetail kan. Ya, Cuman tapi yang screen itu saya nggak ngerti Kak. yang saya bagikan di kelompok itu ya. Ya, untuk bagikan ke sininya maksud saya. Oh, di laptop kakak kan ada tulisannya izin. Ada tanda, ini saya foto ya. Diklik. Kayaknya kemarin kakak Abu bisa deh Kakak Abdus berbagi. itu Kak. Kakak Abdus ya. Nih ya saya foto izin. Kita sambil belajar ya. Nah, ya. Lihat di grup kelompok yang enggak resminya. Saya harus keluar dulu kalau kalian mau berbagi. Saya harus keluar. Ada tanda 3 itu Kak, izin. Yang tanda panah ke atas. Nah, itu diklik kan berbagi screen. Nah, untuk Anda presenting. Nah, sekarang kan saya stop ini berbagi screen-nya. Nah, Abu bisa masuk ke situnya, berbagi screen-nya. Karena saya udah keluar dari itu untuk berbaginya. Bisa Kak Abu? Nggak apa-apa kita belajar juga. Aku juga kemarin waktu peserta ya sama, lambat juga. Tapi kalau ada teman yang lain yang bisa untuk mengcover, kita santai aja. Kesalahan itu kan bukan untuk kita ulang-ulang. Kalaupun diulang-ulang kan memang karena sesuatu hal yang ada di diri kita, di jaringan kita atau apa. Di sini kita tujuannya saling berbagi kok. Nggak ada yang menonjol bagi saya dan saya juga jauh lebih kurang dari kakak-kakak. Siap Kak Abu? Ada apa? Jadi kayak Friends. gini Kak. Jadi kami tadi kan sifatnya diskusi kan. Nah, Ya. jadi saya yang membaca, kawan-kawan yang menanggapinya kayak gitu, masalah Oh, kasus 3 tadi. Nah, kami ya. berbincang-bincang saja bentuknya, Kak. Oh, bisa dituliskan. Nah, makanya tadi saya bilang. Nanti itu juga akan tertuang di LMS kakak-kakak. Studi kasus ini kan Oh, muncul. Nanti oke di mungkin LMS bisa ada. kelompok lainnya dulu, Kak, Oke, yang kelompok siapa yang presentasikan. siap? Kira-kira kelompok 2, kelompok 3. Boleh, silakan. Nggak apa-apa kakak. Jujur aja ini pengalaman kita yang pertama kan. Dan memang kami juga kemarin seperti ini. Jadi Fasil juga berulang kali menjelaskannya. Karena memang ketidakpemahaman kita bersama. Petunjuknya beda-beda di LMS. Dan di PTT juga agak berbeda. Apalagi kita kan baru berjalan aplikasi seperti ini. Keinginannya itu seperti apa juga bingung. Saya menjelaskan kayak gini, takutnya suara saya juga ke sana nggak nyampe, ya kan? Terputus-putus, nggak jelas misalnya kan. Silakan kelompok yang bisa tampil. Nggak apa-apa, yang sudah diketik. Kayak tadi kelompok yang studi kasus 5. Nah, studi kasus 5 itu apa? Studi kasus 5 misalnya. Nah, Ibu Sekolah Raya. Nah, tapi di situ nanti kan
berdasarkan kasus 5, bagaimana cara Ibu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Silakan tuangkan aja apa yang menjadi itu. Ya, sambil berjalan kakak-kakak, proses kita masih ya kurang lebih 40 menit lah ya dari sekarang. Kita masih ada satu lagi di breakroom ataupun di Jambon. Sebenarnya ini yang kakak-kakak tuliskan itu sudah di LMS sebenarnya. Tinggal kita bermain penguatan dan penguatan di sini. Jadi kakak-kakak nih 15 orang ini dalam satu kelompok dibagi 3, 5 orang akan berdiskusi menuangkan apa sih temuan dari kasus itu. Kan bermacam-macam masukannya dari Kak Abu Hasan seperti ini, dari Kak Yulia misalnya ini, dari dituangkan mencari suatu solusi yang bijak. Nah, ini akan terjadi di sekolah kita juga kakak-kakak. Ya, nggak apa-apa saya sambil bercerita ya, karena berbagi pengalaman. Karena guru yang baik itu kan pengalaman. Kami juga disampaikan seperti itu oleh kakak-kakak pasir. Silakan, karena saya udah stop screen, jadi kita bercerita. Nanti lanjut ke itunya. Ya, kalau yang udah siap tampil silakan. Yang mau ditampilkan ada nggak kira-kira dari kakak-kakak ini, dari studi kasus ketiga, keempat dan kelima, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan takut Kak, jangan takut salah, jangan takut ini. Saya yakin lah kita sambil belajar, nanti YouTube juga banyak kok sumbernya untuk cara mempresentasikan seperti apa. Itu yang Kak Yuli, Kak siapa yang saya WA itu bagus juga. Nanti satu orang saya minta untuk memprestasikan ABT. Apa sih pengalaman kakak melalui ABT itu? Nah, kan bercerita sedikit tentang menerapkan ABT. Tapi setelah ini, setelah diskusi yang studi kasus ini, silakan kakak-kakak. Kurang lebih waktu kita harus berjalan ya. Saya kasih waktu 10 menit lah untuk lagi menulis dan itu. Nggak apa-apa sambil jalan. Santai. Kami juga seperti ini. Jangan takut kakak. Maka saya ulangi. Jangan takut salah. Tapi kesalahannya juga kita minimalisir. Kita kurangi. Seperti saya hari ini, hari ketiga kan juga mulai belajar lah. Kelemahan-kelemahan saya itu. Bagaimana sih saya menutupinya kan. Jaringan, IT-nya, laptopnya, seperti itu kakak-kakak. Ya. Sama sebenarnya di kelompok lain juga sama permasalahannya. Kami dari 32 pasil itu rata-rata permasalahannya hampir sama. Ketakutan, rasa takut, tapi kami hilangkan pelan-pelan. Dengan melihat peserta destinasi ini yang luar biasa antusiasnya. Tinggi mau mengikuti. Ya. Silakan kelompok siapa yang bisa tampil mempresentasikannya. Sederhana aja lewat Word bisa. Kak Wahyu kelompoknya silakan. Apa? Kak Hoiri. Yang mau ngomong juga nggak apa-apa. Hasil diskusinya dilewatkan lewat omongan juga nggak masalah kakak. Dunia ini fleksibel, ya kan? Kita nggak bisa menampilkan slide, kita lewat komunikasi. Silakan kakak-kakak. Izin saya mute dulu ya, supaya ada gantian ngomongnya. Izin Kak Tony, Pak Agung mengangkat tangan. Oke. Agung? Halo kakak Agung. Halo. Halo. Ya, siapa Agung? Izinnya untuk
menanggapi dari yang Kecil sudah ya dibaca. Mohon suaranya. izin Kak Agung, suara kipas anginnya terlalu dekat. Astagfirullah. Mati dulu lah. Oke. Kedengaran? Mantap. Oke, mohon maaf. Saya unmute dulu ya. Iya. Menanggapi dari yang studi kasus 3, ini dari kelompok kami, sebentar, Kelompok 3, kelompok 3. kelompok 3, dari studi kasus 3, ini yang kami tanggapi seperti Pak Gerak memohon bantuan kepada kepala sekolah agar bisa bernegosiasi kepada pihak perkebunan. Dari studi kasus itu bisa kami simpulkan lebih memanfaatkan aset kekuatan ataupun dari aset dari lingkungan sekitar, di mana Pak Gerak memberikan saran kepada kepala sekolah untuk mengajak dari lingkungan sekolah seperti wali murid ataupun pihak desa untuk membantu menegosiasikan kepada pihak perkebunan agar bisa menggunakan fasilitas jalan yang ada. Sehingga dari pertemuan dari pihak sekolah, dari pihak perkebunan difasilitasi oleh pihak desa, dan di situ untuk mencari kesepakatan bersama apakah nanti bisa digunakan jalannya atau tidak. Karena menurut dari hasil studi kasus yang kita baca, kita telah ternyata di sini seperti yang ada di modul yang sudah dibaca, kalau itu ada yang namanya aset lingkungan sekitar, Pak. Kak, begitu, Kak? Sepertinya cukup seperti itu. Terima kasih. Luar biasa Kakak Agung dengan teman-teman. Good. Berarti sudah membaca LMS Iya, Mbak. secara detail ya? Dan bisa melihat Kapan? persoalan Iya, bensin, Mbak. dari 12. Mantap Kak Agung dan rekan-rekan. Kira-kira Terima kasih. kawan-kawan lain ada yang mau ditanggapi ataupun dari kasus yang kita lihat, apakah kawan-kawan ada yang Iya, Mbak. Kembali ada, Mbak. yang ditonjolkan selain lingkungan tadi kan, Iya, Mbak. aset politiknya, Aku lagi Zoom soalnya angel peran serta dari pihak ketiga tadi kan, perkebunan itu kan pihak ketiga, kita melalui paguyuban, orang tua ataupun tokoh masyarakat, politik. Luar biasa Kak Agung. Wah, saya kalah ini cara berpikirnya. Woi, luar biasa. Seharusnya Kak Agung yang dijadi pasil ya. Izin, Pak. Ya. Oke, sebelumnya di ini. Oke, siapa yang kalau bisa angkat tangan jadi enak. Ini Pak, kita tadi sebenarnya untuk pembahasan itu sudah, hanya saja untuk ditampilkan dalam bentuk ininya nggak ada Pak. Jadi hasil diskusi kita tadi hampir sama dengan Pak Agung, yaitu melibatkan paguyuban, melibatkan perangkat desa. Makanya tadi kita senyum-senyum kok sama. Ya, kita tadi sudah diskusi tentang itu. Cuma untuk menampilkan slide-nya kita nggak ada. Bukan nggak ada. Izin Kakak, mungkin tadi persepsinya saya yang kurang jelas memberikan instruksinya, clue-nya kepada Kakak. Mohon maaf, bukan salah-salah Kakak. Makanya kita tutupi kelemahan kita, slide nggak tampil, kita bisa bicara kan? Saya nangkap, oh yang ditulisnya itu loh, ya. Pengalaman yang bijak itu kan guru yang paling baik di antara kita semua. Benar nggak kakak-kakak hebat? Ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini saya izin mau berbagi screen ya. Nah, jadi izin kita sambil berjalan aja.
Saya mau menampilkan slide-nya. Nah, ini kakak-kakak yang dimaksud tadi itu. Izin sambil karena kadang loncat-loncat. Kalau banyak izinnya enak ya kakak-kakak ya. Nah, ini udah terlalu jauh sedikit, izin saya mundurkan lagi. Nah, ini maksudnya Kak. Kita muncul nggak slide saya itu? Izin. Belum, Muncul Om. belum? Belum Kak. Belum. Kita cari penyakitnya lagi apa di mana. Nanti saya ulang dari awal ya. Kayaknya ada yang mau berbagi juga ya. Bisa ya, izin. Ya, nggak apa-apa sambil saya bicara, sambil mempersiapkan screen-nya. Kayaknya ada trouble juga di sini. Jadi tadi benar kata kakak-kakak, upaya-upaya yang kita dalam ini ya sama laptop saya juga kayaknya tiba-tiba hilang untuk berbagi layarnya. Kemarin tadi aman-aman aja. Betul. Jadi aset dalam basic thinking itu kita ada modalnya. Ada tujuh aset yang kita miliki. Ya, aset modal utamanya itu yang pertama manusia. Ya, manusia itu udah pasti kita SDM-nya, guru. Nah, bukan 77 Kak, 7 aja Kak. Kalau 77 kita pusing. Cukup 7. Mantap. Ya, ada manusia, ada sosial, politik, agama atau budaya, ada fisik, ada lingkungan atau alam, dan ada finansial. Ya, mantap kakak-kakak, benar itu. Makanya saya bilang, kakak-kakak sini udah hebat loh. Orang hebat loh. Cuma saya aja kebetulan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengikuti program menjadi calon pasir. Dan alhamdulillah diberikan itu. Dan saya juga berkesempatan untuk kakak-kakak ya mengajar kakak. Nah inilah ya yang saya sampaikan tadi. Izin, sudah masuk belum screen saya? Sudah Kak, masuk. Sudah, ya kan? Di situ ada tadi yang aset manusia, sosialnya, agama, budaya, fisik, lingkungan, alam, dan finansial serta politik. Nah, dari kasus-kasus yang tadi yang saya berikan kepada kakak kan bisa dipilih mana yang lebih dominan, kayak kasus di perkebunan kopi tadi, berarti kita pakai ranah politik, bisa melibatkan pemerintah untuk memberikan akses, atau melalui budaya, agama, pendekatan melalui tokoh masyarakat, seperti itu ya, izin kakak ya. Jadi cukup dipahami, saya yakin kakak paham, karena sudah orang yang paling tahu akan kondisi sekolah masing-masing. Kalau ini kan kita bicara studi kasus yang ada di daerah lain, tetapi yang sudah melalui proses apa ya, di apanya, supaya bisa kita pelajari lah kasus-kasus itu yang hampir di daerah-daerah Sumatera, daerah kita terjadi konflik seperti itu. Dan bagaimana kita memanfaatkan ABT, aset basis thinking kita yang kita miliki di lingkungan sekolah kita, peranan kepala sekolah dan sebagainya. Ya. Nah, di mana? Maksudnya di mana nanti ini kita di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Nah, izin kakak-kakak, saya bagi link Jamboardnya, nanti coba saya copy paste.
dulu ya, saya cek. Kakak-kakak masuk lewat WA bisa atau lewat situ nanti saya cek dulu. Silakan dituliskan nanti yang soal itu ya. Nah, silakan kakak, saya sudah bagi di grup kita Jamboardnya itu ditulis tentang ini tadi, izin. Saya masuk. Nah ini, silakan kakak-kakak tulis di Jamboard itu, di mana posisi kita sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan sekolah kita. Silakan direfleksikan aja yang ada di sekolah kakak. Bisa nggak dibuka linknya yang saya bagi di grup itu?
izin aman nggak? Silakan diisi jambot tadi kan. Linknya bisa masuk kan? Bisa nggak masuk jambotnya? Bisa, Kak. Ya, bisa ya. Silakan ditulis saja. Saya Tahu kan belum caranya bisa, ya? nggak bisa masuk. Kemungkinan kakak belum yang jambot itu. Nggak bisa masuk juga, Kak. Bisa masuk. Somat. Yang lain ada nggak yang bisa masuk? Izin Kak. Bisa juga. Izin Kak Eti, sudah masuk. Saya juga belum. Ya. Sudah ya? Oh, alhamdulillah. Ada ya? Silakan ditulis Kak. Diklik sesuai soal-soalnya aja. Ya. Izin Kak. Nah, minta bantuan teman juga boleh ya. Gak apa-apa izin. Izin Ya. Kak Tony. Di sini tuh pertanyaannya itu di slide-nya ini juga ya. Karena di sini ada 6 slide, ada frame. Ya, itu betul. kita jawab per frame-nya. Di frame kita bebas pilih ya. Iya. Bebas, Dan bisa pertanyaannya itu ada di frame 1 itu. Betul, 1, 2, 3, dan seterusnya, Kakak. Ada 6 ya. Sebentar, nah, itulah. Kak. Itu saya ini terganggu sinyal, agak lambat. Di sini mau tanya nih, di tulisan izin. Apa saja aset yang Ibu Bapak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajian PJOK yang berkualitas? Di sini ada manusia sebenarnya peserta didik. Nah, tapi tulis Kak, misalnya Salendra. Di kolomnya bisa pakai sticky note atau pakai teks. Pilihannya Kak, izin Kak. Sticky note itu kan ada sticky note, tapi nggak panjang. Kak Tony, izin Kak Tony. Ya siap. Tadi udah saya ketik, tapi kok hilang ya teksnya di situ. Ketimpa sama teman biasanya. Makanya harus digerakin. Nanti saya juga kan masuk ke link saya, nanti saya perbaiki. Saya yang narik-nariknya. Kadang-kadang ini bukan kakak-kakak aja ngalamin. Kami kemarin jujur aja. Saya itu terkenal dengan salam kakak-kakak Jambon. Saya dikerjain sama teman-teman lain. Saling kadang-kadang di ini mereka yang jago IT kan biasa. Tapi udahlah. Disitulah keindahan kita kalau berolahraga. Bercandanya memang kelewatan, tapi hasilnya maksimal buat kita bersama. Silakan tuliskan apa aja yang situ. Kalaupun nggak ada di kolom chat room bisa. Misalnya nggak bisa masuk di Jambon. Ya, di WA juga bisa. Nanti kan saya rekap semua. Ini cuma penguatan kita Kak. Di Gimit ini kita cuma penguatan dan penguatan. Jujur aja. Ya. Tugas yang utama itu ada di LMS-nya Kak. Di sini kita cuma berdiskusi aja. Ya. Nanti coba yang Kakak Yuli apa yang bagus kemarin ya. Yang ada tampilan slide gambarnya pencak silat kalau nggak salah. Nanti itu bisa nggak Kakak ditampilkan untuk kita penutupan sebagai refleksi bersama. Saya lupa nama siapa. Nah, bagus penampilannya. Ya, artinya semuanya bagus, tapi saya tertarik dengan slide-nya. Nah, siapa ya? Dia udah pakai PPT ini. Oke, lebih.
Ini yang kakak Ria kemarin pakai slide PPT. Abu Hasan, aset pertama sudah mulai ditulis. Silakan kakak-kakak ya. Waktu kita 1 jam berapa menit kita ini 90 menit. 45. Jadi 1 jam 30 menit. Kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Saya takut nggak usah risau ya. Sambil nulis aja di situ. Jalan kakak sangka sambil nulis. Insya Allah posisi kita adalah di tengah-tengah, kita sebagai guru yang memiliki kekuatan. Ya. Silakan kakak 5 menit. Ya dari sekarang. Nggak apa-apa, lebih pun nggak apa-apa. Saya santai ya. Yang penting kakak-kakak paham di LMS, sumber referensi banyak di YouTube, di Google itu udah banyak tentang refleksi-refleksi pembelajaran PKG. Tapi ingat, jangan kita copy paste. Nah, sekolah yang tahu sekolah kita adalah kita. Yang tahu aset basic thinking di sekolah adalah kita, guru raja, selain kepala sekolah. Silakan, itu ada di semuanya di Jamboard. Ya. Nah, nanti kakak-kakak jangan lupa di LMS itu ada tahapan lagi yang harus kita kerjakan, tugas mandirinya, belajar asinkronnya secara mandiri, ya, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali di modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Itu nanti kita 2.5 itu ada di daring dan luring, yang dimana direncanakan pertemuannya luring itu Kecamatan Merawang di SMP 2 Merawang, beserta dengan dari Undu Barat. Kelas berapa, Kak? Akan ada praktek tentang education model. Jangan lupa juga batas waktu pengumpul tugas di tahap aku ini, ya di modul 16 dilihat ada waktunya semua di LMS itu ya. Kadang-kadang saya kalau buka itu saya bisa. Selanjutnya ini kakak-kakak jangan lupa, ya kan? Aset yang ada di sekolah kakak itu dimanfaatkan, ya, supaya strategi kita belajar lebih efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan memberikan makna pembelajaran yang sangat relevan untuk anak-anak didik kita, ya. Nanti kakak-kakak boleh memilih sumber dayanya yang didiskusikan dari sumber daya itu salah satunya dituangkan dalam LMS. Nanti ada formatnya di LMS itu. Izin bukannya saya nggak mau bagi, nanti dibuka di LMS aja. Ada formatnya. Dan kakak-kakak juga boleh mencari sumber referensinya di YouTube. Cek aja refleksi tugas modul 1.8 misalnya. Ada semua, tapi hati-hati jangan plagiat, jangan apa-apa. Saya pesankan itu aja. Ya. Jamboard udah masuk di saya, sambil aja terus kita ngejar. Nah, ini saya bilang. Nah, boleh tulisnya di sini, Kak. Nah, asetnya apa sih? Aset sekolah Kak Abdul Somad kan beda nih sama sekolah sini. Ya, Kak Yuli, izin, silakan. Kenapa range tangan? Mohon izin Kak, untuk kegiatan tatap muka, itu kan jadwalnya tanggal 6 Oktober, 13 Oktober ya kalau nggak salah. Siap. Kalau nggak ada perubahan Kak ya, nanti kita kontak-kontak ke pusat juga kan? Ke BGT, Ya, nah, Bapol. Siap, ada apa kebetulan kami ada acara keluarga Kak. Adik mau nikah. Gimana?
kira-kira solusinya? Karena ini kita direkam dan terdengar ya. Itulah ya, mengorbankan waktu, Kak. Jujur aja, kami juga kemarin banyak mengorbankan. Anak kami sakit, kami tinggalkan. Kenapa? Ya, kita sudah ada fakta integritas. Kita bersedia. Nah, izin Kakak, lokasinya di mana nanti bermain cantik aja. Siap. Mudah-mudahan Lokasinya dekat sih. Ya, Sama gampang teman kalau Awang itu. juga. Oke, makasih Kak. Jangan dibahas di sini. Itu yang saya sampaikan ke Kakak. Bentar lagi juga ada azan, tapi kita juga akan berakhir waktunya kurang lebih 5-10 menit lagi. Ya, izin saya percepat. Nah, pada sesi ini peserta memiliki pandangan yang lebih baik dalam melakukan pendekatan aset kekuatan atau aset-aset kita untuk meningkatkan kualitas itu, ya. Kali kata-kata mutiaranya enak. Nah, terima kasih Kakak. Waktu saya juga pas 1 jam 25 menit hitungan saya. Berarti kita masih ada waktu 5 menit. Izin Kakak, saya mau satu yang menampilkan kemarin mengumpulkan tugas itu. Ada slide-nya yang bagus PPT. Saya lupa itu. Ada saya WA ke pribadinya masing-masing. Atau kalau dia nggak pede, siapa aja yang segitiga itu, tampilkan. Bisa nggak? Kakak Yuli saya lihat tuh segitiga juga formatnya kan. Berapa orang. Bolehlah siapa yang ini. Kalau mau tampil, ngomong sebelum kita tutup kegiatan kita. Kalau memang itu ya, skillnya saya hentikan dulu. Ada kakak-kakak yang mau menampilkan itu tadi slide tugasnya yang kemarin saya komen yang 5 itu tadi kan lewat Jabot ada, tapi lewat ini juga ada kan. Kak Rangga kayaknya mau, Kak. Iya, silakan Kak Rangga. Kita lihat sambil kita mengisi waktu kita. Kurang lebih ya, kita mulai tadi jam 1.30. Berarti kalau 2 JP kan 90 menit, ini sudah mau mendekati waktu itu. Lebih-lebih sedikit nggak masalah Kak ya. Kan kadang-kadang trouble teknis itu menjadi suatu ini aja. Terima kasih Kak Agung. Silakan yang mau menampilkan tadi Kak Rangga. Biar teman-teman juga bisa memberikan suatu pandangan kita bersama. Menampilkan apa ya, Pak? Yang kemarin saya nilai itu kan ada. Menampilkan apa? Apa? Menampilkan apa? Slide yang kakak punya kemarin yang bentuknya segitiga kan? Ah, bukan loh, segitiga. Iya. Ya, sampai ke segitiga. Ada apa itu kemarin, kalau kebetulan saya ada gitu. Kemarin yang slide yang bagus itu Kak siapa itu lupa. Angga 4. Atau siapa yang mau tampil? Punya Ria Ismawati kayaknya, Pak. Kak Ria, betul Kak Ria. Coba Kak Ria, tampilkan Kak Ria. Kak Ria Izin Kak, yang saya bukan segitiga Kak. Ya itulah maksud saya yang slide-nya, PPT-nya, kami mau lihat. Memang bukan segitiga Kak, tapi slide-nya bagus. Kak maaf, saya ini kan pakai HP, jadi nggak tahu gimana caranya mau nampilkan Kak. Itu kasih ke Kak Abu bisa misalnya.
dokumennya tadi, bisa ke Abu yang download. Coba Kak Ria daftarnya enggak. Itu saya senangnya kita saling membantu membantu. Klik titik 3 kemudian bagikan Yang layar. Kemudian bagikan layar. Semuanya bagus, tapi nggak terlampirkan sampai saya WA pribadi satu-satu kan. Ini apa maunya? Kenapa Abu atau Kak yang bagus? Kak yang bagus. Cuma foto kita bersama yang kemarin bahaya. Kak Abu ya, Ya, Pak Abu yang bagus. di situ. Tapi nggak apa-apa, cepat tanggap kita. Saya di komen oleh admin. coba coba Kak Ria kirim ke WA grup aja Kak Ria, biar saya tampilkan nanti. Ya, Oke. Luar biasa Kakak Ketua, semangat. Iya, kayak gitu. Memang tugasnya ketua itu harus Kak, harus pasang badan sama teman-teman. Mengatasi masalah tanpa masalah. Betul. Kita lulus bersama nanti. Insya Allah. Amin. Amin. Silakan kakak-kakak. Masih ada waktu 5 menit lah jeda kita. Lebih-lebih dikit tuh malah bagus. Ya, yang itu Kak Ria. Gimana menampilkannya Kak Abu? Sudah ada, berbagi, ada yang tanda tadi. Klik titik 3 kemudian bagikan layar. Nah, Titik 3. Nah, bagikan layar. Di HP-nya Kak Abdus. Iya, di HP lah masuk. Nah, itulah. Buka. Klik PPT-nya, klik. Tidak bisa. PPT-nya dibuka, Bu Ria. Siapa nih? Abu, Pak. Kak Abu. Oh, Pak Abu. Kak Abu. PPT-nya diklik, Kak Abu. Kak Abdus, tolong dibantu Kak Abdus. ya, nggak apa-apa. Seiring waktu pasti kita terbiasa kok dengan teknologi. Saya yakin. Kakak-kakak juga harus sering belajar gitu ya. Nanti kita juga sering ada presentasi. Dan kakak-kakak juga saat luring itu akan presentasi, ngomong depan kami. Banyak bermain game, kita bermain itu. Yuk, masih ada waktu 5 menit. Terima kasih Kak Yuli. Nah, presentasinya. Kadang-kadang jaringan juga mempengaruhi ya, tampilan slide-nya itu lambat dia loading itu pengaruh. Biarpun kita pakai WiFi sekolah yang besar, kadang-kadang kan dia sinyalnya hilang tiba-tiba. Saya memaklumi itu, enggak masalah. Pusat pun juga pasti akan memaklumi. Kalau sesuatu kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi itu ada terus kan. Ria nggak bisa nampilin proses.
Padahal saya pengen lihat ya itu. Biar teman-teman juga lihat tugasnya. Enak sih, bagus slide-nya, penampilan PPT-nya bagus. Jadi kakak-kakak izin nggak apa-apa sambil kita menunggu itu siap. Kalaupun nggak siap nanti kita tutup karena waktu sudah 1 jam, kurang lebih 1 jam 35 menit, 40 menit berjalan kita kan. Kalau lama juga saya nanti ngompres kegiatan ini terlalu berat. Jadi intinya tugasnya dibaca petunjuknya, kakak-kakak ya. Petunjuk di LMS itu dibaca secara detail. Bentuknya maunya seperti apa. Ada bisa Word, ada PTT, PDF, atau video, durasinya berapa. Dibaca dengan teliti. Ya. Kalau kurang paham, boleh bertanya dengan kami Fasil, ataupun bertanya dengan admin yang kakak-kakak kenal. Nah, silakan kakak Yuli, dipresentasikan dulu. Izin Kak, ini bukan punya saya sebenarnya Kak. Ini Sorry, punya kakak Ria, sorry. ya. Silakan Kak Ria. Saya hanya membantu menampilkan saja. Izin Kak Yuli, ini gimana Ya. geser slide-nya? Oh enggak, saya ngeserin slide-nya Bu. Oke. Oke. Ke bawah. Oke. Izin kakak-kakak semua, jadi saya di sini akan menampilkan atau menyampaikan hasil tugas saya, refleksi tugas submodul 1.1D.2. Jadi di sini ada refleksi dari framework dan model-model refleksinya. Lanjut Kak. Nah, jadi di sini saya menerangkan awal dari apa itu PKG PJOK. Nah, di sini kita lihat bahwa PKG PJOK adalah program pengembangan kompetensi guru PJOK, di mana pengembangan keprofesian berkelanjutan khususnya bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Nah, di sini kita lihat bahwa refleksi itu ada banyak macamnya. Jadi di sini dari refleksi framework Borton. Di sini ada 3 macam. Yang pertama ada what, so what, dan know what. What itu apa? What itu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian know what, sekarang bagaimana kegiatan refleksi yang kita lakukan. Jadi refleksi sendiri merupakan kegiatan menelaah kembali suatu kegiatan agar menjadi tolak ukur dalam pertimbangan untuk dilakukan perbaikan secara perubahan agar menjadi suatu kegiatan yang lebih baik lagi selanjutnya. Jadi sebenarnya kegiatan refleksi itu sudah kita lakukan namun secara tanpa sadar sebenarnya, tapi karena kita kurang memfasilitasi, harapannya nanti kita sebagai guru dapat memfasilitasi kegiatan refleksi ini dengan secara sadar, sehingga kegiatan refleksi kita menjadi kegiatan yang refleksi yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian di sini apa? Refleksi apa? Yang pertama, ilmu yang saya dapat dari mempelajari modul ini ialah mengenal dan mengetahui refleksi secara mendalam untuk meningkatkan kompetensi guru PJOK dan mengetahui berbagai bentuk model refleksi yang bisa digunakan. Di mana refleksi ini sangat penting dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan bisa terus meningkat dan lebih baik lagi. So what? Jadi terus apa? Jadi setelah mempelajari modul ini, saya dapat mulai meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan agar hasil dari pembelajaran tersebut juga bisa lebih meningkat. Nah, sementara setiap saya melakukan kegiatan pembelajaran, itu tantangannya sangat banyak, di mana saya khusus mengajar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, Kak. Jadi di situ kadang-kadang memang materinya itu hanya menonton. Apalagi ngajar kelas 1, maaf ngomongnya tidak sesuai dengan modul yang saya ajarkan. Karena apalagi anak-anak kelas 1 itu kalau sudah siang sedikit mereka sudah hilang fokusnya. Jadi bermain saja. Kemudian lanjut Kak. Nah, jadi sekarang setelah mendapatkan ilmu tentang pentingnya kegiatan refleksi ini, saya mencoba mendalami
melaksanakan dan mengembangkannya dalam kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru sekaligus meningkatkan kualitas saya agar menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini framework GIPS ada 6 tingkatan. Yang pertama, deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya ini belum saya laksanakan, Kak. Jadi, untuk sementara ini saya masih mempelajari. Semoga nanti ke depannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi setelah mempelajari modul 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kalian. Luar biasa. Luar biasa. Good job. Kakak-kakak, izin tolong suara A, ya. Memang itu yang refleksi yang kakak keluarkan itu gambaran hati kakak selama ini. Dan tanpa benar kata Kak Ria, tanpa kita sadari, kita sebenarnya udah melakukan, tetapi belum maksimal. Ya, saya membaca bacaan kakak-kakak itu di tugas itu luar biasa. Saya juga banyak belajar dari kakak. Oke, terima kasih penonton hari ini. Izin ditutup screen-nya. Kita seperti biasa doa dulu, baru kita salam perpisahan. Mau gaya pose apapun boleh ya, bebas ya. Nanti boleh ada yang membackup kalau mau difoto boleh. Handphone laptop saya ini udah mulai blur. Nah, izin tadi yang mimpin doa siapa? Silakan ditutup dan silakan on cam semua karena ini bukti absen kita bersama. Silakan Kak Abu Hasan dulu untuk menyampaikan siapa tadi ketua kelas kita dan doanya tadi Ya, siapa jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ya, jadi tadinya dibuka oleh Kak Agung, sekarang tutupnya juga harus Kak Agung supaya sinkron. Pada Bapak Agung atau Kak Agung kami persilakan. Sebentar, hilang. Mohon maaf. Hilang sebentar, Kak. Tuh. Sebentar ya. Ini kenapa ini nggak bisa dibuka? Oke, baiklah. Itu mohon maaf kalau tidak ada gambar. Aman. Mohon maaf. Kayaknya sama kayak saya kemarin ini. Ya, sepertinya kameranya, sambungannya agak terkendala ini. Baiklah, terima kasih semuanya sudah mengikuti dengan baik kegiatan ini. Kita semua semoga bermanfaat apa ilmu yang kita serap. Kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Agung. Mari kita akhiri dengan ini dengan salam bebas gaya pos 1, 2, 3, break. Terima kasih kakak-kakak. Silakan dicek tugas-tugasnya di LMS ya. Selamat sore, selamat melaksanakan sholat asar. Selamat salam sama kakak-kakak, suami-suaminya, istri-istrinya, anak-anaknya. Mari kita melakukan perubahan paradigma PJOK dari diri kita dulu. Kelemahan adalah bagian dari kita, kelebihan milik Allah SWT. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Terima kasih Bapak Fasil, Kakak Fasil dan rekan. Itu karya lagi. Izin keluar. Boleh. Oke, sama izin keluar ya. Silakan. Izin keluar, Kak. Silakan. Saya juga lagi. Izin keluar. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.